Saya dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Solo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya yang berjudul perkembangan plankton di Indonesia, studi kasus dan proyeksi masa depan. Oke, yang pertama itu pendahuluan mengenal plankton. Definisi plankton. Plankton adalah organisme yang hidup melayang di air, tidak mampu bergerak aktivitas melawan arus atau terlalu kecil dan lemah untuk berenang melawannya. Nama plankton berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengembara atau pengelana. Klasifikasi plankton, plankton dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria seperti jenis organisme, ukuran habitat, dan siklus hidup. Berdasarkan jenis plankton, produsen zooplankton, konsumen berdasarkan ukuran urat plankton, hingga memplankton berdasarkan habitat air tawar dan laut. Signifikasikan global sebagai dasar jaringan akustik dan produsen oksigen utama, plankton sangat vital bagi kesehatan ekonomi bumi. Jenis-jenis utama plankton, yang pertama itu fitoplankton. Fitoplankton adalah autotrof, memproduksi makanan melalui fotosintesis dengan energi matahari. Mereka adalah produsen utama fondasi rantai makanan perairan. Yang kedua itu zooplankton. Zooplankton adalah heterotrof, mengkonsumsi organisme lain seperti fitoplankton, hewan kecil. Hewan kecil ini mengembara dengan arus air dan berfungsi sebagai konsumen primer bahkan sekunder. Yang ketiga itu bakteri, bakteri plankton dan virus plankton. Bakteri plankton vital dalam siklus nutrien. Fitoplankton menginfeksi plankton lain, memengaruhi populasi mikroba dan aliran nutrisi. Keduanya penting untuk dekomposisi dan registrasi. Terus distribusi plankton di perairan. Kondisi geografi Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan sebesar menjadikan perairan sebagai sumber daya penting bagi dinamika oseanografi global. Yang pertama itu karakteristik oseanografi Indonesia. Indonesia sebagai material kontinen memiliki arus samudra dan siklus termohaline yang kompleks, mengaruhi distribusi nutrien dan biota. Yang kedua itu faktor lingkungan penentuan sebaran. Yang pertama itu arus dan gelombang laut, suhu dan salinitas air, kandungan nutrien cahaya. Yang ketiga itu keunikan biodiversitas plankton. Diantom sing dominan di perairan Indonesia, kepadatan fitoplankton di Teluk Jakarta 6 kali lebih tinggi dan Laut Jawa yang berdekatan. Sudah itu metodologi studi plankton. Yang pertama itu teknik sampling menggunakan jala plankton, pompa air, dan chemical samplers. Yang kedua itu meliputi metode kualitatif dan kvantitatif. Yang ketiga itu sampel diawetkan dengan larutan formalin. Yang ketiga itu penerapan metode purposive random sampling. Yang kedua itu analisis laboratorium. Identifikasi spesies plankton di bawah mikroskop. Sudah itu kuantifikasi jumlah untuk densitas populasi. Yang ketiga itu studi diversitas dan kelimpahan ekosistem. Yang keempat itu observasi detail karakteristik spesimen. Yang ketiga itu aplikasi penelitian. Metodologi ini memungkinkan studi sistematis untuk memahami dinamika populasi, pelaku, dan ekologi plankton. Plankton berfungsi sebagai indikator vital kualitas lingkungan perairan dan mendukung pengolahan sumber daya air. Studi kasus 1, kondisi plankton di Teluk Jakarta. Penggambar studi Teluk Jakarta adalah wilayah perairan strategis menghadap tekanan antroposis intensif.
tekanan antropogenik dan kualitas air, masukan material organik dan material besar memicu dinamika biokimia kompleks di Teluk Jakarta. Nutrien berlebih dampak signifikan pada ekosistem pesisir, termasuk gangguan metabolisme karang. Terus kelimpahan dan komposisi plankton, fitoplankton dan zooplankton kita sebagai pakan alami dan produsen organik utama. Terus meroplankton didistribusi. Terus kelimpahan komposisi plankton, fitoplankton dan zooplankton intrusi sebagai pakan dan produsen organik utama, mendapatkan dominasi lava udang 56-90% pada 2009, 72-75% pada 2010. Perubahan komunitas plankton, dinamika komunitas plankton di Teluk Jakarta menunjukkan perubahan seiring waktu. 2009 studi komunitas, 2020 blooming fitoplankton. Sudah itu studi kasus 2 plankton di Laut Jawa. Karakteristik oceanografi Laut Jawa menunjukkan variasi kondisi fisik kimia air yang memengaruhi komunitas plankton. Kualitas air di pesisir juga rentan terhadap dampak aktivitas manusia. Biodiversitas fitoplankton, keanekaragaman fitoplankton di Laut Jawa berfungsi sebagai indikator kondisi perairan dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Yang pertama itu Bacillorophia 15 genera, Dinophyceae 4 genera. Setelah itu Cyanophyceae 1 genera. Kelimpahan dan dinamika zooplankton. Zooplankton juga menunjukkan keanekaragaman dan kelimpahan yang berkoreksi dengan kualitas air laut. Plankton secara keseluruhan termasuk zooplankton adalah indikator kunci untuk menilai kesehatan ekosistem perairan. Sudah itu studi kasus 3 plankton di perairan Indonesia lainnya. Plankton di Teluk Yosudarso, penelitian akustik pertama menetapkan distribusi horizontal dan vertikal plankton. Studi ini menganalisis komposisi, kelimpahan, keanekaragaman dan kualitas air di Teluk Yosudarso. Ditemukan 30 jenis plankton. Fitoplankton dominan Diatomo, SP Nitisia, SPP, Thaliosauria, SP. Plankton esensial untuk kualitas perairan dan rantai makanan. Teluk Yosudarso. Sudah itu studi di wilayah timur Indonesia. Kawasan timur Indonesia fokus studi kelimpahan fitoplankton seperti pantai Surabaya, mangrove dan laut Banda. Kondisi fisika, kimia dan nutrisi memengaruhi kelimpahan plankton. Pertama itu penelitian di kawasan pantai timur Surabaya mangrove, fokus pada kelimpahan dan keanekaragaman fitoplankton di laut Banda. Fitoplankton sebagai produsen primer dan indikator kualitas air. Wilayah timur Indonesia. Perbandingan antar wilayah. Studi menunjukkan peran universal plankton sebagai indikator kualitas air dan dasar rantai makanan di seluruh perairan Indonesia. Perbedaan terletak pada metode penelitian di genus dominan bergantung pada ekosistem lokal. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan plankton. Yang pertama itu variabilitas suhu air laut. Suhu air laut memengaruhi aktivitas biologis dan perkembangan plankton. Perubahan suhu permukaan laut dapat memengaruhi ekosistem laut. Sebaran suhu menjadi indikator upwelling mendukung pertumbuhan plankton. Yang kedua itu ketersediaan nutrien dan kualitas air. Nutrien seperti nitrogen dan fosfor sangat penting. Kualitas air termasuk pH, kecerahan, kekeruhan dan kadar oksigen larut. Memengaruhi kemampuan fotosintesis dan kelangsungan hidup plankton. Sudah itu yang ketiga itu arus laut dan upwelling. Arus laut membawa plankton dan nutrien menyebabkan akumulasi upwelling, dipengaruhi angin membawa air dingin kaya nutrien ke permukaan, menciptakan kondisi optimal untuk perkembangan plankton.
Terus sudah itu ancaman terhadap plankton Indonesia. Yang pertama itu perubahan iklim global. Pemanasan global memungkinkan suhu laut mengancam kelangsungan hidup ribuan spesies termasuk plankton. Ini mengubah struktur komunitas, kelimpahan dan sebaran plankton, menganggap rantai makanan serta siklus karbon laut. Yang kedua itu pengasaman laut. Penyerapan CO2 atmosfer oleh lautan menurunkan pH air laut. Pengasaman ini menghambat membentuk cangkang organisme kalsium karbonat untuk jenis plankton tertentu. Akibatnya ekosistem laut menjadi lebih rapuh. Yang ketiga itu pencemaran dan eutrofiasi. Limbah manusia memicu ledakan alga berbahaya. Eutrofiasi mengurangi oksigen dan meracuni plankton. Mikroplastik juga menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup mereka di perairan.